Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para habaib, khusus guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini, Al-Habib Uwais Al-Haddar, Al-Habib Abdurrahman Al-Ghifri. Semoga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat badannya, barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah ilmunya semuanya. Tak lupa mempelai berdua dan keluarga besarnya dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini mengumpulkan kita untuk menghadiri walimah walimatul urus. Sudah selesai ya, walimah undangan dari saudara kita Firman Undumantu dengan niat untuk meminta dan mengemis doa kepada kita semuanya supaya perjalanan kehidupan mereka berdua ke depan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akad nikah walaupun dengan pendeknya durasinya dan gampangnya pelafatannya, tetapi di balik itu semua ada rahasia yang sangat luar biasa, karena hakikatnya itu adalah serah terima jabatan dari orang tua kepada mantunya. Yang dahulu anak perempuan ini apabila berdosa, maka orang tua ikut mendapatkan sahamnya, tetapi setelah menikah bukan tanggung jawab orang tua lagi, tetapi tanggung jawab suaminya. Apabila tidak sholat, maka suaminya ikut mendapatkan pahala dosanya. Apabila tidak menutup auratnya, maka suaminya akan mendapatkan dosanya. Dan apabila beribadah pun suami akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, nikah yang baik apabila dimulai dengan niat yang baik pula. Dua niat yang paling penting di dalam menikah. Yang pertama adalah ta'affuf, untuk menjaga diri dari sesuatu yang haram. Karena bahasa yang sudah beredar itu banyak yang keliru. Apabila melihat hal-hal yang haram, itu biasanya bahasa orang umum itu bagi cilik, hingulih, dari gede, gak apa-apa berarti ya. Kalau masih kecil tidak boleh, kalau sudah besar tidak ada. Mulai kapan Islam menghalalkan sesuatu yang haram? Tidak halal, baik bagi yang kecil ataupun yang besar, baik yang belum nikah, terlebih yang sudah menikah, lebih haram lagi hukumnya. Tidak ada mulai kapan yang haram jadi halal setelah menikah. Yang haram tetap haram, bahkan lebih haram setelah menikah. Karena itu perlu niat untuk menjaga dari sesuatu yang haram. Karena apabila seseorang membiasakan melihat hal-hal yang haram, yang halal pun akan dicabut kenikmatannya. Dan selalu memperbandingkan di antara wanita lain dan istrinya, sehingga tidak akan harmonis keluarganya. Jangan pernah melihat hal yang haram terlebih setelah menikah. Ya, jangan ada omongan kalau sudah nikah tidak apa-apa. Jangan. Ya, karena apabila biasa melihat hal-hal yang haram, maka yang halal akan dicabut kenikmatannya. Dan akan selalu memperbandingkan di antara istri dengan wanita yang lainnya. Karena itu niat yang pertama adalah ta'affuf, jaga badan supaya tidak terjaga dari hal-hal, supaya terjaga dari hal-hal yang Yang kedua yang paling penting pula adalah niat untuk beribadah ketika menikah. Perjalanan panjang yang sangat luar biasa ya. Karena ketika menikah secara otomatis walaupun dia tidak mempunyai rakyat pertamanya adalah istrinya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketika melihat derajat orang-orang
yang tinggi yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 7 golongan manusia yang kelak akan dinaungi di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar ketika matahari kelak didekatkan 1 mil di atas kepalanya manusia. 1 mil, 1 mil di atas kepalanya manusia, kepanasan. Ini jauh kelihatan kecil. Gimana bayangkan matahari itu jaraknya 1 mil, seberapa besarnya dan seberapa panasnya. Kalau ada 7 golongan manusia yang ketika manusia kepanasan, 7 golongan ini tidak kepanasan. Karena ada di bawah naungan arasnya Allah dan berhembus kepada mereka angin yang bertiup dari surga, dan di depan mereka ada junjungan mereka yaitu Rasulullah SAW. Dalam artian mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebut oleh Rasul SAW sebelum menyebutkan golongan-golongan yang lainnya, al-imamul adil, imam yang adil, imam yang adil. Rakyat kita pertama adalah istri kita. Bagaimana kita menjadi imam dan adil di dalam mengatur istri kita? Maksudnya adil bagaimana? Tidak cenderung kepada sesuatu yang bisa membuat hak istri kita itu hilang yang seharusnya kita berikan kepadanya. Contoh, dahulu ketika muhajirin datang kepada kota Madinah, yang pertama dilakukan, salah satu dari 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, salah satunya akhu bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansor. Jadi ini saudaranya ini saudaranya ini, dan Rasulullah mempersaudarakan dirinya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan salah satu dari 2 sahabat yang dipersaudarakan adalah Sayyidina Salman Al-Farisi dan Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu wa ardhahum. Ketika Sayyidina Salman ini bermain ke rumah saudaranya, dan ketika itu masih belum ada ayat hijab dan lain sebagainya, melihat istri dari saudaranya ini dengan keadaan yang tidak layak sebagaimana orang seorang istri. Harusnya orang istri ketika di rumah berdandan bagus dan lain sebagainya. Lalu dibilang sama Sayyidina Salman, "Mali araki mutabaddilah." Kenapa aku lihat keadaan kamu ini kok tidak layak sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri? Dijawab oleh istri Abu Darda, "Ahuka Abu Darda laisa lahu raqbatun fid dunya." Ini saudara kamu Abu Darda ini tidak punya keinginan dunia sama sekali. Maksudnya dari pagi puasa ibadah terus, kalau malam dari isya sampai subuh di atas sejadahnya. Istrinya sampai seperti janda walaupun dia ada suaminya. Ibadah terus. Paginya puasa, malamnya dari isya sampai subuh di atas sejadah. Oh, biar saya nggak sehat ini. Duduk. Datang saudaranya ini Abu Darda, disuguhi saudaranya ahlan wa sahlan, yurahib ini apa semuanya, diberi makanan. Diberi makan full. Enggak, saya tidak mau makan kecuali mau makan juga. Saya puasa. Enggak, saya tidak mau makan kecuali makan. Akhirnya disuruh makan. Membatalkan puasanya demi saudaranya. Sudah makan dan lain sebagainya, berbicara menjelang malam. Ketika menjelang malam, Sayyidina Abu Darda seperti kebiasaannya setelah isya langsung membentangkan sejadinya ingin ibadah. Dipegang sama saudaranya, sekarang belum waktunya ibadah. Diajak bicara kisah dan lain sebagainya. Ketika tidur menjelang pertengahan malam pun bangun Sayyidina Abu Darda ingin ibadah. Dipegang lagi sama saudaranya, sekarang belum waktunya ibadah. Ketika sepertiga malam, kalau sekarang jamnya itu kurang lebih jam 2, setengah 3 malam, dibangunkan sama sekarang waktunya ibadah fasol layar. Keduanya sholat bareng-bareng ketika sholat tahajud dan lain sebagainya. Lalu selesai sholat, selesai berdoa, selesai berzikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya, menjelang subuh sedikit datang dinasihati, inna li rabbika alaika haq wa inna li dunyaka alaika haq wa inna li ahlika alaika haq wa inna li jasadika alaika haq fa'ti li kulli dhi haqqin haqqahu, katanya. Tuhanmu punya hak atas waktumu. Jangan dihilangkan haknya Allah. Waktunya kita ibadah, jangan kemana-mana. Waktunya kita bekerja, yang fokus sama pekerjaannya. Waktunya kita kumpul sama keluarga, harus ada waktu kumpul sama keluarga. Dan waktunya kita istirahat, memberikan hak untuk badan kita, harus ada waktunya. Harus dikasih semua waktunya. Jangan sampai gara-gara satu perkara kita lupa dengan perkara yang lainnya. Itu tidak adil namanya.
Contoh sampai sibuk dengan kerja sampai lupa untuk didik anaknya. Sibuk dengan kerja sampai lupa untuk duduk dengan istrinya, waktu rekreasi dengan istrinya, jalan-jalan. Itu tidak adil namanya. Ketika mendengar ini, menjelang subuh pergi ke masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sholat berjamaah dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan apa yang disampaikan saudaranya, bahwa Salman berkata seperti ini kepada saya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara Salman, benar apa yang dikatakan Salman, bahwa beginilah Islam yang sebenarnya. Harus dikasih haknya semua. Ya, jangan sampai berat sebelah. Waktunya keluarga ada, kita ini waktunya ibadah ada, waktunya bekerja juga ada, waktu untuk badan kita istirahat juga. Jangan sampai nanti kerja, keluarga, tidak ada haknya, tidak ada waktunya untuk Tuhannya, tidak ada waktunya untuk akhiratnya. Salah sampai. Karena sampai nanti hidup di sana nanti mau tidak mau. Jadi harus ada dalam satu hari waktu untuk sampean itu akhirat sampean diutamakan. Waktu untuk dunia sampean kerja yang fokus, jangan pikir apa-apa ketika itu. Untuk keluarga juga ada, dan begini Islam mengajarkan kepada kita semuanya. Karena ketika berniat ibadah, ya ibadah itu di sini ada sebuah ibadah yang sangat luar biasa ketika kita ini bersabar dengan apa yang dilakukan oleh wanita. Oleh karena itu, kalau mau ibadah yang sebenarnya, ya ini sabar dengan gangguan wanita. Karena gangguan yang lain itu gampang. Gangguan wanita ini sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, inna kaidahunna azim. Inna kaidahunna, sesungguhnya gangguan mereka para wanita ini azim. Yang berkata azim siapa? Allah. Maka jangan pernah diremehkan. Dan di sini adalah sumber bagaimana kita ini menghadapi perempuan yang katanya Allah gangguannya besar. Kenapa? Karena perempuan itu selalu mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Selalu mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Hayalan indah itu kan bagi orang yang belum menikah ketika menikah. Kalau menikah saya indah ya. Itu kan hayalan setahun, 6 bulan. Ya, yang sudah nikah sudah tahu semuanya. Ya, jadi ini loh sabar yang sebetulnya. Dengan kurang lebihnya, karena hunna khuliqna min dila'il aqwat, karena mereka para wanita itu ya diciptakan dari tulang rusuk yang beng. Falan tastaqi malaka ala tariqah, kata Rasul. Tidak mungkin lurus bagaimanapun caranya, katakan Nabi. Antum kepingin perempuan yang nurut, yang cantik, yang ahli ibadah, nanti di surga, di dunia tidak ada. Di dunia tidak akan itu hayal saja. Itu hayalan orang saja. Kalau ada, ya sampean berarti dapat pengecualian gitu. Berarti tidak akan dimuliakan dengan makom yang tinggi sampean kalau dapat perempuan seperti ini. Karena gangguannya hebat luar biasa. Ini sumber daripada ibadah itu sendiri. Ya, hulidna min dila'il aqwat. Ya, falan tastaqima laka ala tariqah fa istamta'ta biha walahal awat, kata Rasul. Tetap ada bengkoknya, tetap ada kelirunya, salah ngomongnya, salah perbuatannya. Keliru sedikit keliru jadi besar, masalah kecil jadi besar sama perempuan. Kalau kita masalah besar seakan-akan tidak ada masalah bagi perempuan. Lah seperti itu keadaannya. Ya. Walahal awat. Ya. Wa in dhahabta tuqimaha, kalau sampean maksa perempuan ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, kasartaha, kata Rasul. Berarti kalian itu mencoba untuk mematahkan tulang rusuk yang bengkok. Wa kasruha talaquha. Kalau sudah patah berarti talak sudah. Tidak mungkin ada perempuan yang bisa lurus seperti apa yang kita inginkan. Dan ini perlu dipelajari hal yang seperti ini. Perlu sabar yang sangat besar. Ya, oleh karena itu ketika orang itu halim, sabar, ya, halim itu orang yang mendahulukan akalnya dan sabarnya daripada perasaan dan emosinya. Itu namanya halim dalam agama ini. Sampai karena hebatnya orang halim ini, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kadal halim wa yakuna nabiyyan. Orang yang halim ini yang akalnya sama sabarnya didahulukan daripada emosi dan perasaannya, itu karena besarnya derajatnya di sisi Allah sampai mereka itu hampir sama seperti Nabi, kata Rasulullah SAW. Ya, hampir sama seperti Nabi. Hati-hati, itu amanat perempuan.
kita tidak ikut besarkan, langsung dikasihkan begitu saja. Karena tahu ini gangguan paling besar. Rasul bahkan ketika sakaratul mautnya pun salah satu pesan-pesan terakhir beliau menjelang wafat, Allah fin nisa. Apa katanya? Allah fin nisa. Ya Allah, perhatian ya kalian sama perempuan ini, hati-hati perempuan. Fa innahunna awanin indakum. Karena perempuan itu awan. Awan itu wadah. Tempat apa? Tempat bercocok tanam. Tempat apa? Tempat bercocok tanam. Maksudnya tempat bercocok tanam itu bagaimana caranya kalian itu menjaga supaya tempat cocok tanam kalian itu selalu bagus. Karena apa? Karena hati-hati. Yang namanya hidup berkeluarga itu pasti ada percakapan perseteruan. Tidak mungkin tidak. Dan bahayanya perempuan ini apabila berkelahi dengan suaminya, lalu mereka berdua itu tidur dalam keadaan suaminya masih menyimpan marah kepada istrinya, para malaikat itu turun, menurunkan laknatnya kepada perempuan yang seperti yang durhaka kepada suaminya. Kalau sudah turun laknat, yang rugi sebetulnya bukan istri, tapi suami. Karena seakan-akan dia menodai tempat cocok tanamnya sendiri. Menodai tempat cocok tanamnya sendiri, karena dari wanita inilah akan lahir keturunannya nanti. Karena dari perempuan yang dia nikahi itu akan lahir keturunannya. Jangan sampai tempat cocok tanam kita itu terlaknat gara-gara kita masih tidak bisa memaafkan istri sampai menjelang kita tidur. Masih dalam keadaan pegel sama istrinya. Seandainya saya harus bertengkar dengan istri dan masa marah ketika malamnya, bilang sama Allah, ya Allah, saya ridho dengan istri saya hanya tidak membicarai dia atau memberikan pelajaran saja. Dengan niat seperti itu Allah lebih tahu dengan niat kita. Tapi kalau sampai kita merem tidur dalam keadaan mangkel sama istri, berarti membiarkan tempat cocok tanam kita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jangan sampai diingatkan kalau bisa. Kalau memang harus tidak tetap mengajak bicara istri sampai menjelang malam, saksikan sama Allah bahwa saya ridho dengan istri saya tidak marah dengan istri saya. Jangan sampai tempat cocok tanam kita itu terlaknat gara-gara kurang sabarnya kita, karena akan berpengaruh dengan keturunan kita setelahnya. Makanya dibilang fa innahunna awanin indakum. Itu wadah kalian itu. Tempat bercocok tanam kalian. Jangan salah-salah sama, jangan gampang-gampang marah. Akhadtumuhunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka dengan kalimatnya Allah. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Dengan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan mereka untuk kalian menjadi bahasanya bagaimana? Wastahlaltum furujahunna, dan kalian halalkan mereka menjadi perempuan yang halal untuk kalian dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amanat namanya. Ini namanya amanat. Hati-hati dengan hal yang haram, dijaga. Niat ibadah dari sekarang dijembarkan hatinya. Dijembarkan hatinya yang sangat luar biasa. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang wanita. Sebetulnya wanita ini perlu pembimbingan khusus sebelum menikah. Maka terkadang orang tua ini wanita gampang cemburu sama suami dan biasanya kadang-kadang. Hati-hati. Justru orang tua yang sukses itu ketika berhasil membuat anaknya tunduk kepada suaminya, patuh kepada suaminya lebih daripada patuhnya kepada orang tuanya, ini orang tua yang sukses namanya. Jangan sampai ada omongan, aku sih gede ngomong, kamu apa panjang lebar. Sekarang kamu mentang-mentang sudah nikah terus lupa sama orang tuanya, ini apa? Ini omongan orang tua tidak tahu agama berarti. Ini omongan orang tua tidak tahu agama. Seharusnya dia memberikan bimbingan kepada putrinya bahwa sekarang kamu itu surga dan nerakanya ada di suaminya. Ridhonya dia adalah ridhonya Allah dan murkanya dia adalah murkanya Allah. Perlu dikasih tahu sama istrinya. Jadilah selalu wanita yang paling cantik di depannya.
dan jagalah badannya supaya tidak terlihat oleh laki-laki yang lainnya. Harus seperti ini. Nah, kalau tidak diterangkan, siapa yang menerangkan anak-anak kita? Terutama yang tidak mempunyai pendidikan agama, yang dahulunya sebelum menikah mungkin dia biasa bergaul dengan laki-laki siapa saja. Harus dibilangkan sekarang berhenti hubungan dengan laki-laki yang lainnya. Harus. Ya, harus. Dan laki-laki harus punya sifat cemburu dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan. Walaupun kenyataannya perempuan yang lebih cemburu kepada laki-laki. Paham ya? Jadi di dalam hal yang seperti ini perlu kedewasaan dalam menikah ini, ya, yang banyak sudah mulai hilang sekarang ini. Karena kita akan lahir dari keturunan-keturunan kita kelak laki-laki, ya. Karena intinya itu adalah keturunan. Memperbanyak keturunan demi membahagiakan hati Rasulullah SAW. Nah, bagaimana caranya, ya? Jangan sampai masuk ke dalam perut dari istri kita dan anak-anak kita kecuali sesuatu yang halal. Jangan yang penting punya uang sampai walaupun tidak tahu, tidak jelas kehalalannya. Jangan, karena nanti sampean makan itu akan jadi sperma sampean, dan sperma itu yang akan jadi anak sampean. Kalau sudah spermanya dari sesuatu yang haram, tidak akan barokah anaknya. Mustahil jadi anak yang soleh. Mustahil akan jadi anak yang soleh. Jangan yang penting dapat uang, ya. Terus tidak tahu ini halal haram, yang penting picis, yang penting uang. Alas, kok harus gampang sampai tengok lagi sedikit. Jangan ngomong seperti itu sampean. Omongan sampean bisa kufur kayak gitu. Jangan yang penting uang, yang penting halal. Karena akan sampean makan, akan istri sampean makan. Dari makanan sampean akan jadi sperma sampean, dan dari sperma sampean akan jadi anak sampean. Kalau dari asal-muasalnya sudah haram, tidak mungkin jadi anak yang soleh dan soleha. Maka jangan salahkan kalau anaknya nakal, anaknya nanti kalau besar zina, minum minuman keras, karena sampean tidak perhatian dengan makanannya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan enteng-enteng masalah makanan. Ini adalah fondasi dan asas dari agama kita, makanan. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata apa pentingnya makanan ini. Lau sholaitum hatta takunu kal hanaya, wasumtum hatta takunu kal autar, dan yutaqabbala dzalika minkum illa biwarin hajis. Seandainya kalian sholat sampai karena kebanyakan rukuk sama sujud bungkuk seperti tongkat itu, rata letter L badan sampean karena banyaknya sujud sama rukuknya sampai tua ketika itu bungkuk. Wasumtum, dan kalian puasa hatta takunu kal autar, sampai kayak tiang tidak ada dagingnya sama sekali, tulang total badan sampean. Lan yutaqabbala dzalika minkum, tidak mungkin diterima ibadah sampean semua kecuali biwarin hajis, kecuali sampean jaga betul makanannya. Kalau tidak jaga makanan, percuma sampean sholat kayak apapun, percuma sampean puasa seperti apapun. Maka jangan hayal, ya, karena anak itu adalah saham akhirat kita. Ketika kita putus harapan dari manusia yang akan lupa semua kepada kita ketika kita meninggal dunia, kita cuma bisa menggantungkan harapan kita dengan anak-anak kita. Maka jangan pernah berhayal orang tua anaknya untuk menjadi orang kaya raya. Hayal orang tua satu cukup. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, kalau sampai mau takut, law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, meninggalkan di belakang sampean keturunan-keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah takwanya, lemah yakinnya, tidak punya yakin sama Allah. Takut sama keturunan kali ini. Karena bisa jadi sampai orang ahli ibadah, tapi gara-gara sampai tidak menjalankan amanah dengan baik dalam keturunan sampean, nanti anak sampean yang akan ada sampean ke neraka semuanya. Nah, ketawa sampean sekarang punya anak sukses, banyak uangnya, belum sukses namanya. Kalau sudah sampean anaknya sholatnya terjaga, akhlaknya bagus, yakinnya bagus sama Allah, sekarang sampean boleh tersenyum karena apa yang sampean tanam menunjukkan hasilnya. Tapi sebelum punya anak seperti ini, itu masih tanda tanya besar bagi kita, dan harus kita selalu was-was sama anak kita, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh anak kita. Otaknya orang sekarang yang penting kerjaannya, sekolahnya, mapan hidupnya, selesai urusannya. Otak-otak orang tidak punya iman semuanya, seakan-akan tidak hidup di akhirat lagi sudah.
Kalau ditanya berapa syaratnya sholat, sahnya sholat, tidak ada yang tahu dan tidak peduli. Berapa batalnya sholat, tidak tahu dan tidak peduli. Yang penting gajinya 6 juta, 7 juta, selesai acaranya. Nah sampai ini tidak mau hidup di akhirat. Kok karya tak ngomongnya semuanya kayak gitu. Selalu otaknya kalau menyalurkan anaknya gimana pekerjaannya ke depannya nanti. Rupa kalau yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih yakin dengan firman Allah Subhanahu ya tawallas sholihin. Kalau sudah nak sampai orang-orang soleh, Allah yang ngurus urusannya semuanya, dunianya sampai akhiratnya. Dan sampai akan diangkat ke derajat yang paling tinggi karena sampai adalah orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anaknya. Karena telah sukses menjalankan amanat sebagai orang tuanya. Karena itu hati-hati sekarang. Saya ngasih nasihat kepada badan saya sendiri, pengantin yang baru dan pengantin yang lama. Kalau kita sudah produk gagal, banyak tidak tahu tentang kekurangan agama kita ini, tentang hukum-hukum agama. Jangan kegagalan itu ditularkan sama anak kita. Kalau kita tidak tahu, ya biar kita tidak tahu saja. Anak kita harus tahu. Sekolah boleh, madrasah jangan ditinggal. Titipkan sama orang yang kita percaya bahwa dengan orang tersebut anak kita jauh lebih baik. Jangan hanya sekolah asal sekolah. Jangan asal pondok. Tetapi yang kita tahu orangnya, yang kita yakin bahwa ketika dibimbing oleh orang ini, anak kita pasti akan lebih baik. Harus seperti itu. Karena itu amanat dari Allah Subhanahu. Semoga jadi yang bermanfaat ya. Dan semoga pengantin yang baru ini ke depan diberikan kemudahan semuanya dalam urusan dunia, akhirat, dan diberikan keturunan yang solihin, solihat ala hadihi al-fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga jadi yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأصراف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحك الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكيك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكترامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا Yo,